Selamat malam dan shalom, Bapak Ibu dan anak-anak kekasih. Kita berjumpa lagi dalam Pinakel untuk minggu pertama di bulan Mei ini. Bagian bacaan Alkitab yang akan kita baca dan dengarkan bersama terambil dari Amsal pasal 8 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-36 yang begini bunyinya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalan. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang benci aku, mencintai maut. Demikian bagian bacaan Alkitab yang kita baca dan dengar bersama di malam ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena Allah telah memperkenankan kita memasuki bulan Mei di anak tangga yang kedua hari ini. Dan tepatnya di hari ini pula, kita diperkenankan memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan rakyat Indonesia. Makna dari perayaan Hari Pendidikan Nasional ini adalah untuk menegaskan kembali pentingnya pendidikan dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Sejalan dengan itu, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku untuk bulan ini menaruh perhatian pada aspek pendidikan karakter yang berawal dari rumah tangga sebagai gereja yang berwujud dalam anggota keluarga yang sehat jasmani dan rohani. Kita mungkin pernah dulu mendengar sebuah istilah yang sering digaungkan. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Artinya mau dibilang, tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepas pisahkan. Karena itu ketika tubuh sehat, maka jiwa pun juga menjadi sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, untuk sehat jasmani, maka ada banyak hal yang bisa dibuat. Asupan makanan yang bergizi, olahraga, istirahat, minum obat, merupakan cara-cara yang manusia bahkan kita semua lakukan dalam rangka mendapatkan tubuh jasmani yang sehat. Lalu bagaimana dengan sehat rohani? Asupan apa yang dibutuhkan agar rohani kita sehat? Amsal dalam bagian bacaan Alkitab ini mengajarkan kepada kita rohani yang sehat itu berangkat dari pengenalan akan kehendak Tuhan. Amsal bilang dalam bagian bacaannya, hai anak-anakku, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Pengamsal mencoba memberikan wejangan hikmat yang itu merupakan asupan rohani bagi pertumbuhannya. Belajar dari kehendak Tuhan, menerapkannya dalam seluruh pola tingkah laku hidup setiap hari adalah wujud dari upaya kita memberikan asupan-asupan rohani yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Karena itu, Amsal mengajarkan kita, mari jadikan rumah tangga keluarga kita sebagai tempat persemaian benih-benih rohani itu. Ajarkanlah anak-anak kita tentang hal-hal yang baik. Didiklah mereka dalam teladan-teladan yang baik. Tuntunlah mereka dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, supaya dengannya mereka memperoleh hikmat dan kebijaksanaan menjalani hidup ini. Nasihat pun Amsal sampaikan bagi anak-anak kekasih kita. Dengarlah seluruh nasihat yang disampaikan. Kata dengar menjadi aspek yang paling penting. Penting. Karena sekarang banyak anak-anak kita yang tidak lagi dengar-dengaran. Mereka lebih suka mendengar apa kata hati mereka, keinginan mereka, ego mereka. Dan mengesampingkan ajaran, didikan, dan nasihat baik yang diberikan oleh orang tua dalam kehidupan keluarga. Jadilah anak-anak yang mendengarkan nasihat. Jadilah anak-anak yang mendengarkan didikan dan bejangan-bejangan hikmat dari orang tua. Karena itulah yang akan menuntun perjalanan hidup ke depan dengan baik. Nilai lain juga yang mesti disampaikan bagi anak-anak kekasih kita. Lingkungan turut memberi peran yang berarti. Pilihlah orang-orang yang memberikan energi positif, yang memberikan asupan rohani yang sehat, supaya mereka menjadi orang-orang yang turut memberi andil bagi upaya anak-anak kekasih kita menempuh jalan-jalan hikmat yang Tuhan berikan. Seluruh keputusan ada di tangan kita, pilihan-pilihan itu ada di tangan kita. Karena itu Amsal bilang, belajarlah memilih yang baik. Belajarlah mengikuti hikmat yang Tuhan berikan. Belajarlah mendengarkan wejangan yang disampaikan oleh orang tua, supaya jalan hidupmu dituntun ke arah yang Tuhan kehendaki. Semoga taburan firman Tuhan di hari ini menguatkan dan melengkapi kita untuk terus menjadikan keluarga kita sebagai tempat di mana seluruh proses pembinaan dilakukan dan dikerjakan di dalam kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan berjumpa dengan kita di tengah-tengah rumah dan keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan orang-orang yang sepakat di dalam doa, di dalam ibadah, dan di dalam keinginan baik melaksanakan seluruh kehendaknya dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar kami lemah dan terbatas. Anugerahkanlah kepada kami hikmat-Mu, supaya hikmat itu menuntun kami, menimbang dan memutuskan, memilih jalan-jalan yang menuju kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki untuk kami lewati. Tuntun keluarga rumah tangga kami menjadi tempat di mana anugerah hikmat itu membumi, diajarkan, dan terus digaungkan bagi kehidupan anggota-anggota keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu kekasih, renungan yang disampaikan dalam ibadah Binakel hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak semua. Shalom.